cukup? Nggak usah ya? Sudah dibagi? Sudah Pak. Ya cukup yang bisa 10 menit lah ya. Katanya 10 menit, kalau lebih sedikit tidak apa-apa. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya, mantan ketua umum, menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan ini mestinya hanya sampai pada tanggal 24 Desember tahun 2021. Tetapi karena ayahanda guru besar tidak membiarkan saya meninggalkan keuangan perguruan, sekalipun saya tahu ada beberapa cabang yang murka karena saya masih menangani uang perguruan. Saya harus ngomong yang pahit-pahit ya, nggak usah disimpan-simpan. Untuk apa disimpan ya? Dan ini adalah LPJ pertama sejak saya bergabung di perguruan 20 tahun terakhir, dan saya berharap ini adalah LPJ terakhir dari saya. Baik, saya lanjut. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan agenda besar 4 tahunan perguruan pencaksilat Nur Rahmat Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Grand Wisata Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Salam dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua yang hadir pada muktamar kali ini mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada muktamar ke-6 tanggal 25 sampai tanggal 27 November 2016 yang dihadiri oleh 17 cabang dari seluruh Indonesia, bersatu membangun kemandirian untuk kesejahteraan dan kemakmuran perguruan. Tema ini merupakan tekad bagi kami untuk membangun sebuah perencanaan memandirikan perguruan, sekalipun sampai saat ini belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang menjadi impian kami sebagai pengembang amanah muktamar ke-6 tahun 2016. Pada saat kami didaulat oleh peserta muktamar 2016 untuk menyampaikan visi dan misi, kami menyampaikan tentang tujuan dan penjalanan untuk merealisasikan tujuan 4 tahun ke depan selaku ketua umum pada saat itu adalah ini pernyataan kami, dan alhamdulillah bahwa yang menjadi saksi hidup adalah MPO sendiri, bahwa tergantung bagaimana petunjuk guru besar selaku owner, dan itulah yang kami laksanakan sampai tugas kami berakhir. Bab 2, rencana pelaksanaan program perguruan dan pelaksanaannya. Yang pertama, pengadaan dan pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan sebuah kemandirian dalam satu periode kepengurusan dengan mengandalkan sumber dana yang terbatas sangatlah mustahil dapat diwujudkan. Olehnya itu, pada saat rapat kerja nasional tahun 2016 yang dilaksanakan 2013 ya, gimana ya? Di mana tadi terputus?
Saya sebagai pengembang amanah masa transisi 2013-2016 mendapat perintah dari Ayahanda Guru Besar untuk pengadaan mobil operasional dan melanjutkan pembangunan sekretariat sekaligus sebagai kediaman Guru Besar di Makassar. Sehingga awal periode kepengurusan kami terfokus pada pembiayaan angsuran mobil operasional dan pembangunan sekretariat pusat. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh anggota se-Indonesia. Ketika dua hal ini kami laksanakan, mendapat dukungan real berupa bantuan angsuran sebanyak 2.200.000 per bulan yang dikirim ke rekening Ayahanda Guru Besar, yang selanjutnya Ayahanda Guru Besar melanjutkan kepada kami untuk pembayaran angsuran kendaraan tersebut, sehingga otomatis kami mengambil dari kas untuk penambahan karena angsurannya lebih besar. Lunas pada bulan September 2020. Jujur saya mengatakan kenapa tadi ada berita acara, karena pada saat itu Ayahanda Guru Besar tidak bisa digunakan nama untuk pengambilan kendaraan untuk wilayah Makassar, kecuali dikirimnya ke Lu. Sementara saya ambil barang itu di Makassar, sehingga nama saya masuk. Tapi alhamdulillah sudah tadi itu dibalik nama, ya. Demikian juga pada saat pembangunan sekretariat dan pembangunan rumah walet 4 lantai. Juga kami pada saat pembangunan ini mendapat banyak bantuan dari teman-teman kita di seluruh Indonesia. Di antaranya tidak ada salahnya saya menyebut ya. Di antaranya cabang Tarakan, tepuk tangan untuk Tarakan. Cabang Tarakan menyediakan granit untuk keseluruhan kebutuhan lantai seluas 100 meter persegi dan 100 sak semen dari salah seorang anggota dari cabang Tarakan. Terima kasih Pak Haji Sultan. Tepuk tangan untuk dan lebih dari 10 truk pasir dari pembina cabang Pinrang. Terima kasih Pak Herman. Dan keseluruhan atap spandek untuk rumah walet dari Bapak Haji Mukhtar. Beliau ini ada di Luwuk, Banggai, anggota kita yang jauh berada di sana. Terima kasih buat anggota. Pada awal tahun 2017 kami mendapat sumbangan dana dari 13 cabang sebesar Rp20.780.000. Sementara itu kami banyak mendapat bantuan sukarela dari anggota. Mereka langsung menelpon kami. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada saudara Adnan Maulana Nawir Eskom, Nur Samsul, Agus, Ipa Jihad, Haji Mukhtar, Ferry, Ibu Misna, Haji Ihsan, Haji Sultan, Burhanuddin dari Bombana, dan beberapa hamba Allah atas keikhlasannya memberikan sumbangan untuk pembangunan sekretariat pusat dan kediaman Ayahanda Guru Besar. Pembangunan sekretariat plus kediaman Guru Besar kami lakukan dengan berdarah-darah, mengingat terjadinya pro dan kontra di kalangan anggota, dan itulah yang menjadi penyebab sehingga kami menghentikan permintaan bantuan ke cabang-cabang. Sering terjadi minus
melaksanakan pembangunan. Dalam kondisi keuangan menipis, kami tidak memakai jasa tukang, melainkan dikerjakan sendiri, terutama pada saat pengerjaan rangka pelafon pembangunan kediaman Guru Besar selesai pada Desember 2017 dengan total biaya pembangunan Rp241.056.750. Pasca selesainya sekretariat pusat dan kediaman Guru Besar, barulah kami menyusun rencana untuk memandirikan perguruan. Pengalaman kami selama pembangunan kediaman Ayahanda Guru Besar kami sampaikan pada rapat kerja nasional yang berlangsung di hotel ini juga pada tanggal 25 sampai 27 Januari 2019. Mendapat support positif dari semua pengurus cabang yang hadir pada kesepakatan peningkatan biaya UKT untuk mendukung kelancaran pembangunan rumah walet. Pasca Rakernas pun kami menggenjot pembangunan sekalipun sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 dan selesai secara keseluruhan pada tanggal 25 Mei 2022. Saya sedikit harus menambahkan di sini bahwa ada suatu masa pada saat pembangunan itu dilakukan, saya mendapat tugas keluar daerah selama beberapa bulan di beberapa kabupaten, di Bone, di Tanah Toraja, di Luhut Timur, dan pada saat itu pembangunan berjalan terus. Saya harus ngomong tentang ini, biarkan sampai pagi. Jangan hanya pandai mencerca. Ya. Pembangunan berjalan terus. Saya hanya kontrol melalui HP. Kekurangan bahan bangunan saya sudah connect dengan toko bangunan. Ya. Ketika tukang nelpon butuh ini butuh itu, dan alhamdulillah itu dibantu oleh iparnya Ayahanda Guru Besar. Setiap kebutuhan tukang, jadi bukan mengada-ada. Itu dilayani oleh toko tanpa ada uang. Dan saya janjikan memang toko, saya dari daerah nanti saya balik, saya bayar. Itu. Dan sepanjang itu pula Ayahanda Guru Besar membayar gajinya tukang. Dan ketika saya kembali, saya mau kembalikan, Ayahanda tidak mau. Saya ibaratkan ini, saya itu seperti kambing conge yang habis digigit ribuan anjing gila. Mau tahu nggak? Usulannya cabang berapa? Samarinda usulkan 500.000. Saya harus ngomong tentang ini karena sangat sakit. Kalau saya mau tunjukkan ini, ya, ini semua cercaan melalui media sosial. Siapa yang lakukan? Anggota Perguruan Nur Rahmat Indonesia. Tidak usah saya sebut, nanti saya mau permalukan orang, saya tidak mau. Biarkan sampai pagi ya. Ini kesempatan saya. Saya sudah terlalu lama sakit di sini, ya. Waktunya saya sekarang. Saya sudah digigit, saya harus juga punya etika menjaga privasi orang. Ya, dari mulai transisi sampai hari ini saya menjaga yang namanya privasi anggota. Tapi anggota tidak pernah mau menjaga privasi saya selama menjadi ketua umum. Pengurus cabang yang hadir dengan kesepakatan peningkatan biaya UKT untuk mendukung kelancaran pembangunan rumah walet pasca Rakernas diputuskan
Menggenjotnya pembangunan sekalipun sampai terhenti akibat pandemi COVID-19 selesai secara keseluruhan pada tanggal 25 Mei 2022 dengan menghabiskan anggaran 503.808.670 juta. Saya bilang berkali-kali sama Ayah Anda Guru Besar, kalau saya hanya mau digaji 100 juta untuk pembangunan 2 kali di perguruan, kalau bukan orang tua saya yang punya, saya tidak mau. Biar 100 juta dibayar, saya tidak mau. Tapi ini orang tua saya yang punya. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, Perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Di antaranya terlibat dalam pembangunan pos keamanan masyarakat, perbaikan jalan, pembuatan tenda sebanyak 3 petak yang diserahkan langsung oleh Ayahanda Guru Besar pada tanggal 13 Juli 2018 kepada masyarakat yang diwakili oleh Ketua RT setempat. Dan alhamdulillah warga masyarakat satu blok di Perumnas Sudiang Makassar menggunakan secara gratis ketika mereka ada hajatan. Selain dari itu, Dewan Pimpinan Pusat juga menyelenggarakan penyembelihan hewan korban. Kita sudah laksanakan selama 4 tahun berturut-turut, dan insya Allah setelah muktamar saya hanya batasi 1 ekor. Kenapa? Terlalu banyak urusan terhadap ini pelaksanaan muktamar ini. Pengembangan cabang dan keanggotaan. Pada awal masa transisi kepemimpinan tahun 2013, cabang perguruan hanya sebanyak 10 cabang. Sedang menjelang muktamar ke-6 2016 menjadi 17 cabang. Dan sampai hari ini tercatat sebanyak 30 cabang dan 6 provinsi di Indonesia. Sekalipun demikian, terdapat beberapa cabang yang tidak dapat mempertahankan eksistensinya karena ketidakmampuan memanage cabangnya. Mengenai jumlah anggota se-Indonesia tidak terdeteksi dengan baik oleh Dewan Pimpinan Pusat, mengingat beberapa cabang terutama yang berada di wilayah Kalimantan tidak memasukkan laporan keanggotaan. Minta maaf Kalimantan ya, karena memang begitu. Beberapa peristiwa dalam keanggotaan perguruan yang perlu menjadi penekanan. Tereksposnya berita dalam grup WhatsApp bahwa pada tanggal 28 Agustus tahun 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tarakan dilaksanakan rapat koordinasi tim pengawasan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) yang dihadiri 50 orang undangan yang membahas tentang adanya oknum PPS Nur Rahmat Indonesia cabang Tarakan yang terdengar oleh masyarakat awam yang dianggap menyimpan dari ajaran agama. Berita ini diperkuat dengan surat kesaksian 3 orang anggota, tidak usah saya sebut namanya, dan pernyataan tertulis yang membenarkan berita tersebut dari yang bersangkutan. Menindaklanjuti hal tersebut, kami selaku Ketua Umum memerintahkan Ketua Cabang Tarakan agar menyelesaikan hal tersebut secara internal. Namun karena yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa dengan alasan sibuk, maka demi menyelamatkan ke perguruan secara keseluruhan, diterbitkanlah surat keputusan bersama Guru Besar bersama Ayahanda Guru Besar bersama Ketua Umum bernomor 026 GB DPP PPS NR Romawi 9 tahun 2018 tanggal 4 September 2018
tentang pembekuan cabang PPS Nur Rahmat Indonesia cabang Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Saya tidak usah baca sampai selesai. Pada awal Februari 2019 dalam grup WhatsApp Dewan Guru dan Pembina ada di sini. Tanggal 25 sampai tanggal 27 Januari 2019 dengan mengatasnamakan anggota keberatan terhadap pendidikan UKT, mengatasnamakan anggota padahal dia berada di Inggris. Faktanya uang UKT dipotong sebanyak 7 juta rupiah. Sungguh keji. Saya harus buka sekarang. Pada saat pandemi COVID-19, salah seorang ketua ranting membuat grup WhatsApp dengan nama Forum Silaturahmi dan PPS Nur Rahmat Indonesia. Grup ini dibuat tanpa izin dari guru besar dan ketua umum. Mereka yang tergabung dalam grup WA ini berasal dari anggota dari berbagai cabang di Indonesia. Dan dalam percakapan di grup WhatsApp, mereka keberatan terhadap pelaksanaan UKT secara online. Yang paling menyedihkan adalah ada pelatih yang terlibat di dalamnya dengan mencari jadwal UKT yang ditandatangani oleh ayahanda guru besar. Yang paling menyedihkan, kok bingung, kok mereka bingung tentang pelaksanaan UKT online. Ya, itu namanya baca-baca ya, terlalu pintar. Kenapa saya bilang terlalu pintar? Bukan ketua umum yang menyerahkan tingkatan. Nah, maaf, ayahanda guru besar. Kebrutalan terjadi lagi kembali di media sosial pada bulan November dan Desember tahun 2021 yang didalangi oleh sekelompok anggota cabang Tarakan pada media Facebook dengan tidak sadar. Oke lah, kalian tuduh saya melanggar sumpah perguruan. Saya terima. Dengan alasan kalian anggaran dasar menyebut 4 tahun itu musjab sekali. Itu kan benar, tidak salah. Saya tidak masalah saya disebut melanggar sumpah perguruan anggaran dasar, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Cabang Tarakan terlalu kompleks permasalahannya, dan sampai hari ini, saya mau bilang sampai hari ini, jangan bilang sudah selesai. Sampai hari ini cabang Tarakan masih masalah. Panitia sudah mengirim ke cabang edaran pelaksanaan muktamar. Sudah jelas sekali tadi di laporan saya sampaikan. Saya harus ngomong di sini. Minta maaf ya. Saya harus ngomong. Kalau mau malu-malu saja. Saya bertanggung jawab di sini. Pelaksanaan muktamar. Tanggung jawab saya yang datang itu dalam pelaksanaan muktamar, saya harus jamin berjalan dengan baik dan aman. Saya harus jamin itu. Tapi jangan kau aduk-aduk kegiatan ini. Ya,
mau bilang begitu. Cabang yang tidak ada pelatihnya ikut di sini, ya. Cabang yang tidak ada ikut pelatihnya di sini untuk mengikuti diklat, dijamin 100%. Saya sudah ngomong sama Ayahanda Guru Besar. Tidak mesti saya menjadi ketua umum, karena saya juga tidak berminat. Minta maaf ya, jangan sampai ada yang pikir saya berminat jadi ketua umum. No, tidak. Dijamin cabang yang tidak ada pesertanya ikut diklat pelatih, tidak boleh ada latihan di cabang tersebut. Kami itu tegas. Tidak perlu, tidak mesti saya jadi ketua umum, tidak mesti. Ya. Dan saya ingatkan kembali, sebentar lagi pemilihan ketua umum. Saya sudah sampaikan sama Presidium Sidang, izinkan saya pada saat pemilihan ketua umum, saya mau keluar jalan-jalan menikmati keindahan alam Makassar. Pak ya, diizinkan ya? Boleh Pak, boleh. Itu Pak. Selama saya tidak usah lanjut lagi tuh, saya sudah puas. Selama masa saya sudah lampiaskan semua. Sekalipun masih ada yang saya jaga, karena saya sangat menghargai senior saya. Dan perlu diingat, di perguruan tidak ada kesenioran. Tidak ada kesenioran. Yang ada adalah kesamaan semua. Beliau Ayahanda Besar tidak memandang siapa, anak, menantu, cucu. Kalau melanggar anggaran dasar, melanggar apa yang sudah dikatakan oleh Guru Besar, sama saja. Saya sudah lihat bukti. Tidak usah saya sebut privasi yang menjadi bukti, ya. Karena kenapa saya ngomong di sini agak sedikit keras? Karena ini fakta yang kita semua orang lihat. Kan begitu. Media sosial, Facebook itu sedunia. Pasal berapa yang kena tentang pencemaran nama baik perguruan? Pasal berapa yang kena tentang pencemaran nama baik unsur pimpinan? Saya mau bilang, teman masih beruntung. Saya pengalaman di laporan online terhadap ke kepolisian, tapi saya tidak lakukan. Saya pengalaman. Saya sudah memenjarakan 2 orang. Itu laporannya online. Siapa yang baca? Kapolri. Siapa yang baca? Jaksa Agung. Perintahnya turun, terkirim ke email saya. Dalam waktu tidak cukup 1 tahun, jatuh palu di meja hijau. Tapi saya tidak lakukan itu. Kenapa? Teman-teman semua ini saudara saya. Yang pernah saya mengajari saya kebaikan, guru saya. Saya tidak pilih siapa, dia muda atau apa. Kalau dia mengajari saya kebaikan, itu adalah guru saya. Saya langsung di keuangan saja Pak. Saya persingkat. Saya kan sudah puas juga. Keuangan sebenarnya masih ada, tapi kasihan kalau saya harus sungkap itu. Saya hanya mau mendoakan yang menyebut itu agar diampuni dosa.
besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pribadi, rumah aku 3 lantai katanya dari pusat. Banyak. Nah apa? Saya bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang mau bagi-bagi pahalanya yang sudah diterima Allah pada saya. Dia kirim ke saya 70 amal kebaikan yang sudah diterima Allah, dikirim kepada saya. Ini yang bicara Habib, keturunan Rasulullah. Habib yang bicara 70 kebaikan. Saya bersyukur, tapi saya tetap doakan, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon diampuni dosanya. Dok, dana operasional penerimaan yang masuk ke kas perguruan dari dana operasional perguruan melalui ujian kenaikan tingkat terhitung sejak UKT pertama pasca muktamar ke-6 tertanggal 6 Mei 2017 sampai UKT terakhir Februari 2023 plus saldo kas transisi 2013 sampai 2016 sebanyak 110.761.000 rupiah, sebanyak 818.576.000 rupiah. Sumbangan penerimaan dalam bentuk sumbangan yang terdiri atas sumbangan pembangunan dan sumbangan angsuran kendaraan operasional termasuk saldo yang telah dijadikan DP sebanyak 150 juta 80 ribu rupiah. Sebenarnya ini tersimpan di kas karena yang dibayar 150 juta saja. Karena saya kasih masuk itu ya sudah 397.944.500 rupiah. Total penerimaan sebanyak luar biasa ya 1 miliar. Kalau saya punya ini, waduh, enak, tenang. 1.216.520.500 rupiah, 1,2 M. Pengeluaran operasional. Nah, saya harus singgung sedikit ini. Minta maaf. Biar tanya ya. Pernah minta maaf kepada seluruh cabang. Mungkin teman bertanya-tanya, ada apa itu Pak Rapi? Di awal-awal kepengurusannya setiap bulan, setiap UKT mengirim laporan keuangan. Kenapa tiba-tiba berhenti? Alasannya apa? Mungkin sebenarnya kebetulan, hanya kebetulan. Tetapi saya tidak tahu kenapa kebetulannya selalu kebetulan. Ya, masa kebetulan terus-menerus? Setiap saya mengirim laporan keuangan untuk saya mau transparansi sama anggota, kok status Facebook aneh-aneh. Makanya saya hentikan, saya sampaikan sama yang lebih besar, minta maaf Pak, saya punya kewajiban hanya di muktamar. Kenapa saya mengirim laporan ke cabang? Tujuan saya adalah supaya cabang-cabang juga tahu bahwa begini hubungannya perguruan, gitu. Tapi ternyata mereka tidak butuhkan. Maksud saya sih begini sih sebenarnya. Kalau ada yang menjadi tanda tanya sama teman, telepon saya. Kenapa bisa besar begitu Pak Rabi pengeluaran? Saya bisa jelaskan. Operasional, oh iya Pak, memang operasional agak besar karena cicilannya mobil itu 3 juta sekian. Nah begitu. Sumbangan. Pengeluaran operasional meliputi pembayaran angsuran kendaraan operasional 3.231.000 per
bulan selama 40 bulan plus biaya administrasi pelunasan. Pembuatan video jurus di hotel ini itu salah satu pengeluaran operasional. Jadi di tempat ini yang dipandu oleh ayahanda guru besar dari pagi sampai jam 2 subuh tidak ada tidur. Saya harus ngomong tentang ini lagi, apa boleh buat Pak? Sebenarnya pengembalian jurus ke aslinya oleh ayahanda guru besar direncanakan pada muktamar ke 6 2016, tapi itu batal karena adanya video yang beredar. Saya wallahu alam videonya sumbernya dari mana, karena kami tidak tahu ya. Akhirnya itu batal, makanya sekian tahun kemudian baru dilaksanakan di hotel ini. Dan saya menyewa room ini 5 juta 24 jam ya, karena saya tidak lupa itu. Kalau mau cek kebenarannya gampang turun sana di bawah, tanya manajernya, benarkah itu Pak Rap itu nyewa 5 juta. Pengeluaran pembangunan sudah saya baca totalnya kan? Totalnya pengeluaran operasional 373.183.184 rupiah. Kadang itu laporan tidak masuk akal. Kenapa ada 184 rupiah? Di mana didapat itu? Tidak usah, saya tidak mau jelaskan. Cari sendiri. Pelaksanaan pembangunan dilakukan 2 tahapan, yaitu sekretariat kediaman guru besar ukuran 10 x 10 meter 2 lantai, pembangunan rumah walet 5 x 10 meter 4 lantai. Jenis pengeluaran pembangunan meliputi biaya material 545.588.420 rupiah dan upah kerja sebanyak 199.277.000 rupiah. Pasti ada yang juga bilang kenapa ada 77.000. Cari sendiri saja deh. Tidak usah saya jelaskan, pusing. Total biaya pembangunan 744.865.420 rupiah. Total pengeluaran 1.111.818.604 rupiah. Saldo kas sebanyak 100.701.896 rupiah, belum termasuk pengeluaran muktamar. Jadi saya ambil terakhir tanggal 5 Juni. Kenapa saya ambil terakhir 5 Juni? Karena tanggal 5 Juni saya membayar rekening listrik sekretariat. Jadi saya tutup di situ karena pengeluaran untuk muktamar saya akan melaporkan sekaligus semua jenis pengeluaran di muktamar ini. Untuk selanjutnya saya akan laporkan. Demikian laporan pertanggungjawabannya dari saya selaku pengembang amanah muktamar ke-6 tahun 2016. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kehilapan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya selaku pribadi dan manusia biasa memohon maaf yang setulus-tulusnya. Dimaafkan tidak? Memohon
setulus-tulusnya, terutama kepada Ayahanda Guru Besar dan keluarga, serta kepada semua anggota PPS Nur Rahmat se-Indonesia. Bila mana selama saya menjalankan tugas sebagai ketua umum telah menyakiti perasaan saudara-saudaraku sekalian, baik yang disengaja karena tugas maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon kiranya lebih dari 50% menolak laporan saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yudin MPD yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai